Dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya saudara-saudara semua? Pasti semua dalam keadaan baik. Amin. Dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Boleh lihat kiri dan kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus baik buat kamu. Haleluya. Mari sama-sama kita menari buat Tuhan. Dengan seluruh keluarga di rumah. Kita goyangkan badan, menari, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi sama-sama katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan
Mari kita mulai naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat segala berkat-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih. Naikkan syukur buat segala berkat yang Kami berikan. Kami naikkan syukur Tuhan buat keluarga kami. Kami naikkan syukur buat kesehatan yang Kau beri bagi kami Tuhan. Kami naikkan syukur, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik, tiada seperti-Mu. Uriabaya shandaralabaya daralabaya rabaya. Uriabakandaralabaya daralabaya. Mari kita mau menaikkan doa syafaat kita. Syaralabaya shandaralabaya daralabaya. Yakin dan percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita naikkan doa kita. Shandaralabalabaya ratakan. Mari berbahasa roh bersama-sama. Shandaralabakatakan daralabaya shandaralabaya. Uriaralabakatakan daralabalabalabalabalabala. Uriabakatakan daralabalabalabalabalabaya shandaralabalabala. Mari kita bawa bangsa kita Indonesia. Shandaralabakatakan daralabalabalabalabalabaya ratakan. Uriabakatakan daralabalabalabalabalabaya shandaralabalabalabalabala. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa kami. Mata-Mu tertuju atas bangsa kami ya Tuhan. Oh, kami mau berkati Tuhan pemerintahan bangsa kami. Berkati Pak Jokowi Tuhan. Tuhan berkati Pak Maruf Amin Tuhan. Berkati seluruh pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Oh, biar hikmat, kebijaksanaan Kau curahkan. Roh takut akan Tuhan Kau curahkan. Kami percaya Kau sedang memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Bangsa kami akan disembuhkan. Bangsa kami akan diberkati. Kau akan bawa bangsa kami naik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami bawa gereja kami Tuhan. Kami mau berkati gembala sidang kami Pak Niko ya Tuhan, beserta 4 wakil gembala Tuhan. Tuhan urapi Tuhan lebih lagi Tuhan. Biar Kau berikan tuntunan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan, Pak Niko Tuhan. Supaya kami semua bisa berjalan Tuhan dalam kebenaran-Mu, dalam roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati GBI JIS Tuhan. Tuhan berkati Pak Ferry Tuhan sebagai wakil gembala. Tuhan berkati Pak Charlie Tuhan sebagai penasehat Tuhan. Berkati Tuhan berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang melayani pun di sini Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kebajikan dan kemurahan mengikuti kami semua Tuhan, orang-orang yang takut kepadamu ya Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, membawa api Pentakosta yang ketiga kemanapun kami pergi Tuhan. Biar lutut bertelut dan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan terus menyembah Tuhan. Haleluya.
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari
Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Semasa pandemi COVID-19 melanda dunia ini, maka ada banyak orang yang hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan menghadapi virus Corona 19 ini. Dan juga ada banyak orang yang khawatir terhadap masa depan karena krisis ekonomi yang sedang terjadi di mana-mana. Namun di balik semuanya itu kita percaya bahwa ada rencana Tuhan yang besar, yaitu ada mujizat demi mujizat, ada kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan terjadi, pemulihan di dalam hubungan keluarga, pemulihan di dalam hubungan kita sesama, ada unity. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hari-hari ini juga semakin banyak orang yang dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan saya percaya saudara, inilah saatnya bagi kita semuanya percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya yang mengasihi Tuhan. Saudara, di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang luar biasa, kemuliaan yang kekal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan hari-hari ini juga dalam situasi kondisi apapun yang sedang melanda dunia ini, tetapi kita percaya akan firman Tuhan, akan segala apa yang Tuhan janjikan bagi kita semuanya. Kita percaya hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan secara dahsyat, secara luar biasa di dalam era Pentakosta yang ketiga ini. Dan kita percaya akan terjadi pertobatan, akan terjadi penuhan jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita akan bangun terus kehidupan kita, agar hidup kita semakin berkenan dan menyenangkan Tuhan. Saudara, contoh di dalam firman Tuhan, Daud, dia adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidupnya dipelihara, disertai dan diberkati Tuhan. Saya percaya kita semuanya hari-hari ini, yang hidupnya berkenan, menyenangkan Tuhan, pasti akan disertai, dipelihara, dan diberkati Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan membacakan bagi saudara semuanya. Perikopnya adalah persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tema dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari yang penuh sukacita, hari yang berbahagia ini adalah kehidupan yang berkenan dan menyenangkan Tuhan sampai masuk surga. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca ini, ada 3 hal yang harus kita miliki, yang harus saudara dan kita semua miliki, agar hidup kita berkenan dan menyenangkan Tuhan. Yang pertama saudara, miliki tujuan hidup yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Apa yang saat ini menjadi tujuan hidup saudara? Sukses, kaya, tenar, ataupun kedudukan yang tinggi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Saudara, kita melihat bagaimana keadaan dunia hari-hari ini. Saya tahu ada banyak orang yang mendambakan ataupun mempunyai satu cita-cita atau tujuan di dalam hidupnya hanya pada segala perkara-perkara dunia yang tadi saya telah sebutkan ini. Tetapi dengan jelas firman Tuhan katakan
bahwa segala apapun juga yang ada dalam dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu mari kita percaya bahwa hari-hari ini kehidupan kita semuanya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh darah Yesus di atas kayu salib, saudara. Oleh karena itu firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya tahu ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, saudara. Dan biarlah ini menjadi satu tujuan di dalam hidup kita sampai Tuhan Yesus datang dia kedua kalinya, saudara. Di mana kita merindukan dan kita mau supaya tujuan di dalam hidup kita hari-hari ini, saudara. Bukan pada perkara-perkara dunia, bukan pada kekayaan, kedudukan, ketenaran dan lain sebagainya. Tetapi mari saudara, hari-hari ini arahkan hidup saudara. Yaitu pada apa? Yaitu untuk melakukan kehendak Tuhan. Muliakanlah Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah ini menjadi tujuan di dalam hidup kita. Dan di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya tahu kalau tujuan hidup saudara mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka pasti dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang selama ini kita doakan, kita rindukan. Kita percaya kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu pasti akan ditambahkan kepada kita semuanya. Dan saya tahu hari-hari ini, biarlah tujuan hidup saudara juga adalah untuk menyelesaikan amanat agung. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan saya tahu inilah amanat agung Tuhan Yesus. Dan inilah tujuan kalau saudara sebagai orang-orang percaya yang sudah dibayar lunas oleh darah Yesus di atas kayu salib saudara. Dan kalau saudara menjadikan tujuan hidup saudara adalah untuk menyelesaikan amanat agung. Maka di dalam Matius 28 ayat yang 20 bagian akhir dikatakan, aku kata Tuhan akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang kedua saudara, kita harus memiliki pandangan hidup yang berkenan atau paradigma baru, dimensi yang baru. Saudara, di dalam bahasa Inggris dikatakan renewal of your mind. Dan saya tahu hari-hari ini saudara, selama ini pandangan hidup kita atau paradigma kita banyak dipengaruhi oleh segala pemikiran-pemikiran duniawi. Seringkali kita berpikir kalau saya kuat, saya menang. Kalau saya kaya, pasti sukses dan berhasil. Tetapi dalam Tuhan, justru bukan demikian saudara. Tetapi apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 1 ayat 27 dan 28 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bukan apa yang bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Wow. Saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kalau kita melihat pandangan ataupun paradigma banyak orang yang berkata kalau aku pandai, kalau aku cakap, kalau aku kuat, kalau aku kaya, aku bisa berhasil melakukan semuanya itu. Tapi ternyata firman Tuhan justru mengatakan sebaliknya itu. Oleh karena itu mari hari-hari ini saudara, kita harus percaya bahwa keberhasilan, kesuksesan itu semuanya dari Tuhan asalnya. Maka sekarang saudara, inilah waktunya, inilah saatnya saudara. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Saudara, inilah pesan Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Saya tahu hari-hari ini kalau kita memikirkan banyak segala perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini, saudara pasti menghadapi situasi kondisi yang begitu sulit, sepertinya saudara merasakan tekanan yang begitu berat. Saudara mungkin terintimidasi karena melihat situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini, saudara. Tetapi mari pikirkan perkara-perkara di atas. Artinya perkara-perkara yang di atas adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita mencari Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, kita memandang hanya kepada Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan di dalam Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Yesus. Dan saya percaya kalau kita menaruh pikiran dan perasaan Yesus, maka di saat itulah saudara, kita melihat bagaimana pandangan hidup kita berubah. Bagaimana kita melihat keadaan yang begitu sulit, tantangan yang berat kita hadapi. Tapi kita melihat di balik semuanya itu, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita melatih. Pikiran kita ini memang harus dilatih, saudara. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan banyak memikirkan apa yang dituliskan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, saya tahu hari-hari ini, saat kita lebih banyak baca firman Tuhan, kita semakin banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita lebih banyak di dalam hadirat Tuhan. Kita memikirkan perkara di atas, saudara. Dan saya percaya saat itulah kita melihat bagaimana paradigma hidup saudara benar-benar berkenan dan menyenangkan Tuhan. Dan saudara tidak akan menjadi semakin lemah. Saudara tidak akan lagi hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Tetapi saya percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita, Dia sanggup untuk melakukan segala perkara yang besar dan ajaib. Dia sanggup untuk menyembuhkan kita. Dia sanggup berikan kemenangan bagi kita semuanya. Dan Dia pun juga pasti memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Dan kesuksesan dan keberhasilan ada di dalam tangan Dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga yang harus kita miliki, yaitu apa? Gaya hidup. Gaya hidup atau pola hidup yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Saudara, Tuhan menghendaki dan merindukan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, kita harus mempunyai gaya hidup atau pola kehidupan ataupun juga perbuatan, kelakuan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita boleh memeriksa hati dan kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah yang selama ini kita perkatakan sesuai dengan apa yang kita lakukan? Tapi saya tahu inilah waktunya, saudara. Tuhan menghendaki supaya kita semuanya, sebagaimana dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ada di dalam Tuhan Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya tahu ini yang Tuhan kehendaki hari-hari ini, saudara. Kita semua yang percaya bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita semuanya, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan pesan daripada gembala kita di dalam tahun dimensi yang baru, tahun 2020 ini, kita semua harus menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup. Yaitu apa? Berdoa, memuji dan menyembah Tuhan siang dan malam dalam unity. Dan melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan akan senang kalau kita dalam hidup ini adalah sesuai dengan firman Tuhan. Kita mempunyai gaya hidup sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan memang Tuhan, Bapa, dan kita sebagai anak-anaknya, tentunya seorang bapa dia senang kalau melihat anak-anaknya itu mempunyai satu kehidupan yang berkenan dan menyenangkan bapa itu. Dan saya tahu hari-hari ini saudara,
Tuhan juga menghendaki ada buah-buah di dalam kehidupan kita. Ada buah-buah saudara yang manis. Tentunya Tuhan senang dengan buah-buah yang indah di hadapan Tuhan. Hidup kita yang semakin menyenangkan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan menghendaki ada buah-buah kehidupan dalam hidup kita. Ada buah roh. Saudara, buah-buah roh itu saya percaya memang untuk kehidupan kita. Untuk juga bagaimana kita menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Tapi saya percaya buah-buah roh itu yang terutama adalah apa? Yaitu Bapa senang dengan buah-buah yang ada di dalam hidup kita ini. Yaitu apa? Di dalam Galatia 5, 22-23 dikatakan ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya percaya hari-hari ini saudara, di saat kita hidup berkenan dan menyenangkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan damai sejahtera, kebahagiaan, kemenangan, berkat Tuhan curahkan dan limpahkan bagi kita. Dan kita percaya roh jiwa tubuh kita akan terpelihara dengan sempurna, dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita buka hati kita. Dan kita mau benar-benar melakukan segala apa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Dalam menghadapi situasi kondisi apapun saudara, saya mau beritahukan bagi saudara, percayalah bahwa Tuhan ada di dalam hidup saudara. Tuhan ada di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan apapun juga. Dan saya percaya rencana Tuhan indah bagi kita semuanya. Saudara, mari kita akan masuk di dalam doa. Saya percaya inilah waktunya kita mempunyai kehidupan yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Sampai kita masuk surga, Tuhan akan terus menyertai, memelihara kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami adalah sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah menyertai, memelihara kami sepanjang hidup ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami selama ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus akan menuntun setiap langkah hidup kami. Engkau akan terus beri kekuatan yang baru bagi kami semuanya Tuhan. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami mau benar-benar hidup untuk menyenangkan Engkau. Berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan bahwa selama ini mungkin kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Seringkali juga kami putus asa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan saat ini Kau hadir di dalam hidup kami. Engkau hadir di dalam setiap keluarga-keluarga Tuhan. Dan kami percaya saat ini juga yang sakit pasti disembuhkan. Engkau pasti akan memulihkan kami Tuhan. Dan Kau juga pasti akan memberikan kekuatan baru bagi kami semua Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, baik itu masalah, persoalan, tantangan apapun juga. Tapi kami percaya di balik salib ada kemenangan, ada kemuliaan. Oleh karena itu Kau jamah setiap anak-Mu di rumah-rumah Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau hidup berkenan dan menyenangkan Engkau sepanjang hidup kami sampai Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom.